Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Faris Jemparus SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak itu lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun,
karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memporoskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk diam. Katanya, 'Ayah,' kata ayah kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menceritakan kepada kita tentang kasih Allah yang tak terhingga melalui perumpamaan anak yang hilang. Kisah ini bukan sekedar cerita, melainkan panggilan bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih dan pengampunan Allah yang selalu siap menyambut kita kembali. Tak peduli seberapa jauh kita tersesat dan seberapa besar kesalahan yang kita perbuat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini mengungkapkan betapa besar kasih Allah yang tak terbatas itu. Sebagaimana ayah dalam cerita tadi, Allah selalu siap menyambut kita dengan tangan terbuka tanpa syarat dan dengan sukacita setiap kali kita berpaling kepadanya. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni dan tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk kita kembali kepadanya, karena kasih Allah melampaui segala tindakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, banyak orang yang merasa terbuang atau tidak layak untuk datang kepada Allah. Sementara para pemimpin agama sering merasa lebih dekat dengannya. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah membedakan siapapun. Dia selalu menunggu kita untuk bertobat dan kembali kepadanya, tak peduli siapa kita dan seberapa besar kesalahan kita. Melalui kisah yang baru saja kita dengar tadi, ada beberapa hal yang perlu kita refleksi bersama. Yang pertama itu tentang tidak perlu takut kembali kepada Allah. Dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, di situ Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih-Nya tidak pernah berakhir, dan Dia selalu menunggu kita kembali dengan penuh pengampunan. Yesus juga mengampuni dan menerima sesama. Seperti ayah dalam perumpamaan ini, kita juga dipanggil untuk mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat, meskipun mereka mungkin telah mengecewakan kita. Dan yang terakhir, bersukacita atas pertobatan orang lain. Kita diajak untuk meninggalkan rasa iri dan menghidupkan sukacita ketika sesama kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka hati untuk menerima kasih dan pengampunan Allah dan menjadi saluran kasih bagi orang lain. Ingatlah, tak ada yang terlambat untuk kembali kepada Tuhan karena kasih-Nya melampaui batas. Tuhan memberkati. Hei saudara, hei umat Tuhan, di gelombang murah
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.